Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita melaksanakan pekerjaan kita pada pagi hari ini, mari kita dulu merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan melaksanakan tugas-tugas kami, pekerjaan kami. Tapi sebelumnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 32 ayat 5 yang berbunyi demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika ada orang yang telah divonis hukuman mati karena kesalahannya, kemudian ada seorang yang mengatakan, bebaskan dia, aku akan menanggung semua kesalahannya. Bagaimana kira-kira perasaan orang yang sudah berbuat kesalahan itu, yang seharusnya dia dihukum mati, tapi dia sudah dibebaskan? Pasti dia merasa bersukacita sekali, pasti dia merasa bergembira dan mengucap syukur kepada Tuhan, karena dia sudah diampuni dari segala dosa-dosanya dan tidak lagi dia mendapatkan hukuman. Bukan hanya dia yang bersukacita, tapi semua keluarganya pasti akan bersukacita karena dia telah terbebas dari hukuman mati.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang tidak pernah berbuat kesalahan ataupun berbuat dosa di dalam kehidupannya? Semua manusia pasti berbuat dosa. Mungkin setiap hari kita berbuat dosa, baik dalam hati dan pikiran kita ataupun dalam perkataan kita. Tapi dalam hal itu, kalau kita mengakukannya, kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan pasti akan mengampuni kita atas segala dosa-dosa kita. Firman Tuhan yang barusan kita baca, di mana pemazmur di sini berkata, "Dosa-dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan." Kita lihat di sini pemazmur sangat jujur dan menyadari semua kesalahan-kesalahannya, menyadari semua pelanggaran-pelanggarannya akan firman Tuhan. Dan di dalam hal itu, dia menyadari semua ini dan ingin mengakukan kesalahannya kepada Tuhan. Dia berkata bahwa tidak ada yang kusembunyikan dari segala kesalahan-kesalahan. Semuanya akan dia bongkar dan dia serahkan kepada Tuhan. Dia mengakui segala salah dan dosanya, mulai dari hal yang kecil dan yang besar. Dalam kita mengakui kesalahan kita, mengakui dosa-dosa kita, maka Tuhan akan datang untuk mengampuni kita dari segala dosa kita. Ada seorang yang menyembunyikan kesalahannya, menyembunyikan dosanya. Memang kalau manusia, dia menyembunyikan kesalahannya, dia membunyikan dosanya, mungkin saja temannya itu tidak tahu ataupun istrinya, suaminya tidak tahu. Tetapi di mata Tuhan semuanya terbuka, mulai dari telapak kaki sampai ujung rambut, semuanya Tuhan tahu. Mungkin manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu semuanya. Jadi dalam hal ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita serahkan semua kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita kepada Tuhan, biar kita diampuni. Seorang yang pernah berbuat kesalahan dan ingin menyembunyikan kesalahannya, pada suatu hari orang itu membunuh musuhnya dan membawa musuhnya itu dan dikuburkannya di dalam suatu tempat, di dalam suatu rimba raya. Nah, mungkin dia merasa kalau dia menguburkan di situ tidak ada yang mengetahui. Ternyata pada suatu hari di kampung itu ada orang yang kehilangan sapi. Nah, kemudian ada aparat mencari siapa yang mencuri sapi itu. Dan mencari-cari sampai ke hutan itu. Dan dia melihat seorang di hutan itu. Kemudian orang itu berlari karena ketakutan. Dia merasa bahwa orang sudah tahu
bahwa dia pernah membunuh dan menguburkannya di tempat itu, di hutan itu. Padahal aparat mencari orang yang mencuri sapi ke hutan itu. Akhirnya polisi mengatakan angkat tangan, dan dia pun mengangkat tangan dan membawanya ke kantor polisi. Di situ diketahui bahwa dia bukanlah pencuri sapi, tetapi dia pernah membunuh dan menguburkannya di situ. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita menyembunyikan kesalahan kita atau dosa-dosa kita, maka kita akan dikejar bayang-bayangan ketakutan. Dan mungkin selalu hati kita mengatakan, kau sudah bersalah, kau pembohong, kau pencuri, kau pembunuh. Mungkin itu bayang-bayang itu selalu mengikuti kehidupan kita kalau kita mau menyembunyikan kesalahan kita. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini, bahwa dosaku kuberitakan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan, dan aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Tuhan mengampuni kalau kita datang kepadanya, mengatakan semua dosa-dosa kita, maka Tuhan itu mengampuni kita. Sebesar apapun kesalahan kita, Tuhan akan mengampuni kita kalau kita datang dan berserah kepadanya. Kita mengatakan, ini kesalahanku Tuhan, ini kesalahanku, kita ungkapkan semuanya. Maka Tuhan akan mengasihi kita, mengampuni anak-anaknya. Karena Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk orang benar, tapi orang yang bersalah, orang berdosa, orang yang mengakukan dosa-dosanya. Untuk itulah Tuhan datang ke dunia ini. Oleh karena itu, jangan pernah kita menyembunyikan dosa-dosa kita, tapi kita datang dan serahkan kepada Tuhan, dan kita berjanji dalam diri kita dengan Tuhan bahwa kita tidak akan lagi mengulangi kesalahan-kesalahan ataupun dosa dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu ini bisa kami mengerti, bisa kami hayati, dan bisa kami pakaikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa buat gugus tugas di dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bapa, Engkaulah selalu melindungi mereka, Engkau selalu memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka Tuhan, supaya di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka, Tuhan selalu menolong mereka, Tuhan selalu membimbing mereka, menjauhkan mereka dari sakit penyakit Bapa, agar mereka juga bisa menolong orang-orang yang sakit, yang terpapar oleh virus corona. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami mendoakan semua saudara-saudara kami yang terpapar karena penyakit virus corona 19 ini. Terlebih di klasis kami, klasis Jakarta Kalimantan. Walaupun mereka mungkin ada isolasi mandiri di rumah, ataupun Bapak dia nama di
rumah sakit, Tuhan Engkau melihat mereka. Engkau mengasihi mereka semuanya Tuhan. Oleh karena itu Engkau berikanlah kekuatan kepada mereka. Jauhkanlah segala kekhawatiran, segala keraguan-raguan daripada mereka. Dan Engkau memberikan ketetapan hati bagi saudara-saudara kami ini semua ya Bapa. Engkau juga memberkati semua obat yang dia makan Bapa, agar mujarab untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka ya Bapa. Bapa, Engkau selalu mengajar kami untuk tetap memakai protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak Tuhan. Ingatkan kami selalu agar kami pun Bapa bisa menjaga kesehatan kami. Bapa, inilah doa kami, dan di atas semua ini masih banyak yang kami harus minta kepadamu, tapi Engkaulah memberikan kesempurnaan di dalam doa kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.